Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafita Indah dari kelas 11 Busana 1 ingin mempresentasikan tentang laporan PKL Apik Butik by Silk Road. Nah, sebelum membahas ke arah laporan PKL, saya ingin memberikan moto terlebih dahulu. Moto yang pertama dari kata-katanya Michelle Obama. Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu dapatkan, tetapi seberapa besar kamu bisa membawa kebahagiaan untuk hidup orang lain. Dan yang kedua dari Michael Jordan. Jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya, maka bekerja keraslah untuk mendapatkannya. Ada 3 hal yang ingin saya bahas di dalam presentasi ini. Yang pertama itu latar belakang, tujuan PKL, dan metode saya dalam mengumpulkan data. Oke, yang pertama latar belakang. Sebagaimana yang kita tahu, busana adalah kebutuhan pokok, tentunya selain makan dan tempat tinggal. Dan perkembangan dan jenis-jenis busana itu tergantung dengan adat istiadat dan tradisi ataupun tren saat ini. Oke, praktik kerja lapangan adalah salah satu bentuk penyelenggaraan yang memadukan program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian. Alasan diberlakukannya praktik kerja lapangan yaitu untuk memenuhi syarat yang ada pada kurikulum dan memiliki gambaran bagaimana akan bentuk bekerja. Yang kedua itu tujuan. Tujuannya diberlakukan PKL untuk siswa-siswi SMK, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan dan profesional di bidang busana. Yang kedua, memperoleh hal baru di bidang tersebut. Yang ketiga, menambah kedisiplinan. Dan yang terakhir, agar siswa dapat bekerja sama dan tanggung jawab. Metode saya dalam mengumpulkan data ada 2 macam, yaitu secara observasi dan wawancara. Observasi itu melakukan pengamatan langsung di tempat saya melakukan kegiatan PKL, dan wawancara waktu itu saya melakukannya via video call karena sedang ada pandemi. Sejarah berdirinya butik APQ. Oke, yang pertama, APQ dibangun pada tahun 2004. Tim APQ awalnya hanya beranggota 10 orang. Dan customer merasa mudah karena APQ juga menjual bahan dan juga memberikan free design untuk orang yang ingin membuat busana langsung di situ. Terus APQ juga dibantu perancang handal dan untuk kesejahteraannya digaji dari 3 sampai 5 juta per bulan. Struktur organisasi yang ada di APQ by Silk Road. Yang pertama ada pemimpin, manajer, administrasi, dan kepala produksi bekerja sama dengan perancang, dan juga ada finishing, pola, permak, penjahit, potong, dan payet. Itu semua ada di APQ by Silk Road. Tenaga kerjaan. Nah, yang ketenaga kerjaan itu jumlah karyawannya itu ada 29 orang kurang lebih ya, termasuk juga pemimpin dan kepala produksi serta manajer. Latar belakangnya itu dari minimal SD sampai dengan lulusan S1 atau sarjana yang tentunya di bidang busana. Terus ada lagi upahnya. Upahnya tadi udah dibahas di awal. Upah ketenaga kerjaan mereka itu dari mulai 3 juta sampai 5 juta per bulan. Bisa dilihat sendiri produk yang dihasilkannya. Yang dihasilkan APQ ini ada gambar sini, terus
Mereka tuh lebih ke prefer ke kebaya dan juga gaun pesta sih, kayak gaun pernikahan, kebaya pernikahan. Mereka tuh lebih ke tradisional. Fasilitas yang ada di APQ by Silk Road. Nah, kita bahas APQ by Silk Road itu punya 4 lantai ya. APQ by Silk Road punya 4 lantai. Pada lantai pertama terdapat toko bahan, lantai kedua terdapat toko bahan dan tempat konsultasi untuk desain. Lantai ketiga itu ada dapur, musola, kantor, dan juga toilet. Dan yang lantai keempat itu tempat khusus menjahit, finishing, membuat pola, memayet, dan quality control tentunya. Kebersihan. Untuk kebersihan di tempat PKL saya ini termasuk terjaga kebersihannya dan juga cukup bersih karena setiap harinya ada penjadwalan piket. Jadi kayak mereka pulang kerja ada jadwal piketnya untuk membersihkan bekas mereka pakai sendiri. Jadi cukup terjaga bersih dan juga ada yang ngebersihin toilet secara pribadi juga. Jadi nggak kotor. Terus juga sisa-sisa bahannya ditaruh di gudang. Kalau misalnya gak mau diambil lagi, bisa dipakai kayak buat dikasih ke sekolah atau didaur ulang untuk menjadi yang lebih bermanfaat. Bisa dilihat jadwal kerja saya selama di APQ Butik itu dari tanggal 6 sampai 6 Januari sampai 14 Maret 2020. Jadwal kerja saya dari Senin sampai Jumat itu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan juga di hari Sabtu saya berangkat jadwal jam masuknya itu jam 8.30 sampai jam 3 sore. Dan di tanggal 16 Maret sampai dengan 23 April 2020 hari kerja saya dari Senin sampai Jumat itu masuknya jam 6 pagi sampai jam 3. Karena adanya pandemi, jadi kita melakukan kegiatan PKL selama pandemi itu di rumah. Jadi kita nggak boleh datang lagi ke tempat PKL karena emang adanya pandemi COVID-19 ini. Di APQ by Silk Road. Oke, yang pertama jam kerja dimulai dari pukul 8.30 sampai pukul 5 sore. Kecuali di hari Sabtu jam 8.30 sampai dengan pukul 3 sore. Kalau ada keperluan, diperlukan izin terlebih dahulu sebelum hari-harinya, atau misalnya mendadak sakit bisa memberikan surat keterangan sakit atau surat dokter. Berbicara seperlunya saat PKL, dan handphone dikumpulkan pada saat melakukan PKL. Jadi kita hanya bisa membuka handphone pada saat jam 12 sampai jam 1 siang. Itu jam istirahatnya. Ada lagi, semua karyawan menjaga kebersihan sesuai jadwal piket yang berlangsung dan mengerjakannya sesuai dengan SOP atau standar operasi produksi dan buku kerja sesuai barangnya. Oke, sekian presentasi dari saya tentang PKL saya selama di APQ, dan saya merasa berterima kasih kepada sekolah karena telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga karena sudah melakukan PKL di butik itu. Dan untuk kedepannya saya harap bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.